Faisal Zamir, NIM 040205666064. Saya mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya semester 5. Saya ingin membahas mengenai fenomena yang terjadi pada Nike dan aktivisme sosial dalam ruang lingkup media dan hubungan stakeholder. Sebelum itu, ada kata-kata terlebih dahulu nih dari dosen saya. Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya cuy, ada gangguan sebentar. Mohon maaf ya cuy, tadi ada temen saya tadi lagi di kamar mandi, saudara saya lebih tepatnya. Jadi seperti yang kalian tahu, isu Nike, mungkin nggak banyak orang tahu nih, atau nggak sedikit dari kalian yang tahu mengenai isu Nike dan aktivisme sosial dalam ruang lingkup media dan stakeholder relation gitu kan. Nike salah satu brand terbesar di bidang olahraga, telah lama terlibat dalam berbagai isu sosial dan lingkungan gitu cuy. Aktivisme sosialnya paling menonjol melalui kampanye yang menyoroti masalah keadilan sosial, hak-hak pekerja, dan kesetaraan rasial. Salah satu contoh terkenal adalah kampanye Dream Crazy yang menampilkan Colin Kaepernick. Kampanye ini diluncurkan pada tahun 2018. Ya. Iklan ini menampilkan Colin Kaepernick, mantan pemain NFL yang terkenal karena protesnya terhadap ketidakadilan rasial dengan cara tidak berdiri saat lagu kebangsaan dimainkan. Kampanye ini berfokus pada pesan motivasi untuk mengejar impian meskipun ada risiko dan tantangan. Nike ingin menunjukkan dukungannya terhadap gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Strategi komunikasi yang digunakan oleh Nike adalah Nike menggunakan berbagai platform media termasuk televisi, media sosial, dan iklan digital untuk menyebarkan pesan kampanye. Kampanye ini menghasilkan reaksi yang beragam, sementara banyak yang mendukung dan memuji keberanian Nike. Ada juga protes dari konsumen yang menolak pesan tersebut, termasuk pembakaran produk Nike di media sosial. Jadi ya seperti yang kita tahu, respon masyarakat itu kita nggak bisa memaksakan untuk iya ataupun tidak gitu ya. Pasti bakal menimbulkan banyak model respon lah. Mau mereka setuju ataupun enggak, ataupun mereka netral aja. Ya balik lagi, karena kita nggak bisa menyamakan semua keinginan manusia cuy. Nah lanjut lagi, kritik dan kontroversinya Nike menghadapi kritik dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa iklan tersebut mengeksploitasi isu sosial untuk keuntungan bisnis. Ini menimbulkan pertanyaan tentang otentitas dan niat sebenarnya. Resiko reputasi mengambil posisi pada isu yang kontroversial dapat berisiko bagi reputasi merek, terutama jika publik menanggapinya sebagai respon negatif. Ya, seperti yang kita bilang tadi, itu udah menjadi suatu kepastian Mil. Kalau semisal kita mendukung atas sesuatu hal yang melibatkan kontroversi di publik, ada yang setuju dan enggak, kita bakal mendapatkan respon yang baik gitu terhadap mereka yang setuju. Sementara bagi mereka yang tidak, citra kita bakal menjadi jelek. Bahkan ada satu contoh tadi, pembakaran produk Nike di media sosial itu. Penguatan komitmen Nike melanjutkan untuk mendanai program-program yang mendukung inklusi. Menghadapi kritik tersebut, Nike berkomitmen untuk mempertahankan posisi mereka dan menyampaikan bahwa mereka akan terus mendukung para atlet dan gerakan yang memperjuangkan keadilan.
Kasus Nike ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan media untuk berperan aktif dalam aktivisme sosial. Sementara tindakan ini dapat meningkatkan keterlibatan dengan sebagian stakeholder. Mereka juga dapat menimbulkan kontroversi dan tantangan, cuy. Keberanian dalam mengambil sikap dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan citra merek. Namun harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari backlash dari kelompok yang berbeda pendapat. Nah, sekian dari saya, Muhammad Faisal Zamir. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.